Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, dan sampaikan umur kami sampai pada bulan Ramadan. Wa ballighna maqasidana, sampaikanlah semua tujuan kami. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Itu doa dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca mulai awal bulan Rajab, nanti masuk bulan Sya'ban sampai pada bulan Ramadan. Sudah pada mulai baca apa belum? Yang belum ya baca, yang sudah dilanjutkan. Baik jamaah yang saya hormati, DKM Masjid Al-Furqan, Bapak Ustadz Mansur dan jajarannya, pecinta Majelis Tahlim Al-Furqan, Bapak Haji, Bapak Ustadz, Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh agama yang kompak. Semua yang mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan mengkaji nasihat-nasihat yang baik. Kalau pekan yang kemarin kita bahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dasar Islam itu ada 5. Mengucapkan 2 kalimatus syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau dasar negara kita Indonesia adalah Pancasila. Jadi semuanya punya dasar, punya pondasi. Kalau nggak punya pondasi, ibarat rumah juga tidak kuat. Masjid dibangun, pondasinya kuat, masjidnya kuat.
Maka orang Islam akan semakin kuat Islamnya kalau 5 dasar itu dijalankan. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yakulu fi sujudih Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hai Ali, ini Kanjeng Nabi menasehati Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mantunya. Ini mertua sayang sama mantu. Sayyidina Ali itu pintunya ilmu kan. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku itu sumbernya ilmu kata Nabi, tapi untuk mencapai sumbernya ilmu ngelewatin pintunya dulu. Siapa pintunya? Ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu kenapa itu? Karoma mugi mulyaaken sapa Allahu Gusti Allah wajhahu, ada 2 arti, ing jasmaniai Sayyidina Ali atau wajhahu pada wajahnya Sayyidina Ali. Ada pendapat menyampaikan kenapa Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, Pak. Jadi kemaluan sendiri aja nggak pernah ngelihat. Ini bapak-bapak kalau lagi buang air kecil ngeliatin nggak kira-kira itu? Itunya diliatin nggak kira-kira? Diliatin ya. Tambah gede apa enggak gitu. Sayyidina Ali nggak pernah ngeliat itu, Pak. Jadi wajahnya terjaga. Apalagi ngelihat punya istrinya, itu nggak mau. Ini kalau suami yang di sini ngeliatin nggak itu? Loh ini, loh nanti dalam fikih itu ada pembahasan loh Pak. Bagaimana hukumnya suami ngelihat kemaluan istri? Boleh nggak sih kira-kira itu? Oh nggak boleh udah dilihat gitu. Mau ngomong nggak boleh udah kado. Pak Ketua ngeliat nggak sih Ketua? Lihat lah. Aduh. Ternyata ngeliat. Astagfirullah. Baru istighfar sekarang. Udah gitu. Jawabannya boleh. Hanya makruh Pak. Makanya jangan lama-lama ngelihatnya gitu. Baik. Hai Ali, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba yang ketika sujud sambil berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat zalim, berbuat salah, berbuat dosa sengaja atau tidak sengaja, maka diriku sendiri
pada diriku sendiri, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi gampangnya ngomong begini Pak, Allah sangat cinta, Allah sangat senang nih kalau jamaah ini Pak sujud sambil tambahin doa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Baca bareng-bareng ayo, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Lagi, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Jadi Bapak sholat sujud ditambah itu, tapi pesennya di sholat sunnah, nggak usah sholat wajib ya Pak. Kalau sholat wajib itu aja wis baku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu. Lah nambah-nambahi begini, ini di dalam sholat sunnah. Allah suka sama orang yang begini. Nah, ketepatan ini bulan Rajab. Inna syahra Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kenapa Allah menamakan ini Rajab bulan Allah? Pada bulan ini Allah membuka pintu taubat. Ini kalimat taubat, ini kalimat minta ampunan kepada Allah. Maka mumpung bulan Rajab, ayo perbanyak doa. Ketika sujud ditambahi Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sudah hafal apa belum? Minum susu saya lah. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah, tinggal praktek. Ini mumpung Rajab ini Pak. Ustadz, itu sholat apa aja selain 5 waktu lah. Sholat qobliyah duhur boleh, ba'diyah duhur boleh, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh boleh, atau malam sholat taubat, malam sholat tahajud, malam sholat hajat boleh. Berapa kali Pak Ustadz? Sekuatnya, karena Allah suka. Apa sukanya Allah? Di sini kita ngaku ini loh. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat zalim, aku berbuat salah, dosa sengaja atau enggak sengaja, aku salah ya Allah. Allah itu suka kalau ada hambanya yang ngaku salah itu. Tapi kalau ada hambanya yang sombong, wow, aku jamaahnya rajin, aku ngajinya rajin, aku istighfarnya rajin, Allah enggak suka itu. Lebih suka praktek kebaikan tapi ngakunya banyak dosa, istighfarnya banyak, baca Quran terus, sholawat terus, sujud baca ini, tapi nggak diomongkan bentuk kebaikannya, tapi pengakuannya, ya Rab, aku banyak salah, aku banyak dosa, sengaja nggak sengaja aku minta maaf ya Allah. Allah itu suka. Loh, Allah kalau udah suka kayak kita aja sih Pak. Kita punya anak kecil-kecil, lagi jalan naik motor sore, banyak jajan gelantungan, anaknya ndak minta apa-apa, ditawarin sama kita. Ceng, pingin beli balon enggak? Geleng. Ceng, pingin beli aromanis enggak? Enggak. Pingin beli ciki enggak? Enggak. Loh, malah ditawari loh. Sama kita nanti kalau udah dicintai Allah, ujuk-ujuk gitu loh Pak. Tahu ujuk-ujuk gak sih? Tiba-tiba dikasih rizki tanpa diduga oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka ini ilmu Pak, tolong praktek, karena al ilmu wa haqiqatuhu al amal.
ilmu hakikatnya itu diamalkan. Maka sering saya sampaikan, ngaji jangan hanya tambah pengalaman, tapi harus ada pengamalan. Sekali lagi, ngaji jangan hanya tambah pengalaman, tapi harus ada pengamalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Naik selanjutnya, ya Ali, lamma khalaqallahul jannah qalat ya Rabbi lima khalaqtani, qala likulli sakhiyin wa taqiyyin qalat raditu, wa qalatil naru ya Rabbi lima khalaqtani, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana lahuma. Masya Allah. Ali, dengekkan ya malam ini ya jamaah, dengerin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sorga, muncul pertanyaan, sebenarnya sorga sudah ada apa belum, Pak? Sorga sudah ada apa belum? Di mana? Kuburan. Surga di kuburan. Jawabannya surga sudah ada. Itulah salah satu mengaplikasikan ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda-tanda orang takwa adalah iman dengan yang gaib. Apa di antara yang gaib? Surga. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Dari mana taunya? Dari Quran. Quran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat wahyu dari Gusti Allah. Nanti sedikit kita paparkan kalau surga itu ada ketika kita bahas Isra wal Mi'raj. Mungkin malam Selasa besok lah kita bahas Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi dibawa jalan-jalan masuk surga. Nabi melihat keindahan surga, kenikmatan surga dan segala macamnya. Berarti surga itu sudah ada. Nanti bahas ketika kita bahas Isra wal Mi'raj. Malam Selasa besok ya ketua ya, insya Allah. Malam Selasa besok Rajab tanggal berapa kira-kira sih? Tanggal sekian aja lah. Baik, surga sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan surga, surganya bertanya, wahai Tuhanku. Surganya ngomong, Pak, Engkau menciptakan aku untuk siapa? Sementara kau ciptakan begini indah. Dalam penjelasan kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi, Pak, temboknya itu nanti dari permata, batu batanya emas. Yang buat melepa itu, Pak, baunya wangi dari minyak misik. Marmernya dari emas. Semuanya indah. Tempat duduknya tritis emas. Bidadari-bidadari yang cantik. Semuanya indah. Indah begini loh ya Allah. Kalau bahasa di dunia, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Belum pernah melihat keindahan apa yang ada di dunia yang nanti ada di sorga. Belum pernah mendengarkan keindahan apa yang ada di dunia nanti yang ada di sorga. Untuk siapa aku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, Pak, sorga itu untuk orang yang dermawan. Dermawan itu apa sih, Pak? Dermawan itu apa? Dermawan? Bara-bere gitu ya. Dermawan itu orang itu tadi, Pak, suka menyumbang, suka memberi, suka aweh.
Yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di bawah tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya orang itu gampang memberi. Oh Pak Ketua, pengajian di Al-Furqon yang mingguan malam apa? Malam Selasa. Wah, kalau begitu saya tak kirim aqua. Kirim. Pak Ketua, biasanya yang ngaji jumlahnya berapa? Ya kira-kira 50 sampai 60. Oh iya, saya besok tak kirim roti. Ketua, gitu. Itu bayar listriknya berapa duit? Ya kira-kira berapa Ketua? Ngomong aja, nggak usah malu-malu. Ntar bayar ustadznya juga. Ya. 700.000. Oh ya Ketua, nanti saya tak transfer. Loh, orang itu terpanggil Pak. Itu dermawan itu Pak. Atau kalau di masyarakat, di lingkungan, melihat kalau ada fakir miskin itu ya, beras kayak nggak ada ya, tiba-tiba kita ngasih. Jadi dalam hati ini ada memang rasanya pingin memberi. Ternyata sorga itu untuk orang yang suka ngasih. Ustadz siap, ini kan pandemik Ustadz, ini juga akan ada lagi pandemik baru Pak Ustadz. Gimana saya akan ngasih Ustadz? Usaha aja simpang siur, jangan ngomong sekarang lah. Ini kan pandemik juga belum lama, baru 2-3 tahun. Dulu kemana ente? Gitu aja sih. Dulu kemana? Ente usaha lancar, maju, kenapa baru ngomong sekarang? Ya kan baru ngaji Pak Ustadz. Oke kalau begitu. Setidak punyanya kondisi pandemik tetap masih ada, tetap mau memberi, hanya nominalnya berbeda karena sudah ada panggilan. Apa kata Allah? Kamu surga untuk orang yang dermawan. Yang kedua, untuk orang yang takwa. Nah ini kalau ngomong takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, jalankan perintah jauhi larangan. Ini kita lagi belajar Pak, supaya kita jadi orang takwa, jalankan perintah jauhi larangan, ngaji mau, sholat mau, betul apa tidak? Ini lagi belajar. Tapi kalau kata RT Herman, takwa itu takut sama bini tua. Herman punya istri 1 apa 2 dia? 3. Oh Herman kalau ngaji ngantuk aja Herman. Jadi ternyata surga kalau melihat hadis ini Pak, hanya untuk 2 kelompok manusia. Kelompok orang kaya tapi dermawan. Apa hanya orang kaya Ustadz? Ada juga orang yang tidak kelihatan kaya tapi pedulinya tinggi. Pengalaman begini Pak, di pengajian ibu-ibu muslimat, karena saya itu ngajar ibu muslimat, ada beberapa majelis taklim. Itu kalau tarikan dana, ibu-ibu kan kalau ngaji tarikan dananya banyak Pak. Ada 3 kali tarikan. Tarikan pertama uang kas, tarikan kedua untuk uang sedekah. Ada 3, yaitu ngasih semua itu Pak. Itu kalau ibu-ibu. Lah itu ternyata diciriin. Kalau orang-orang yang ekonominya biasa Pak, itu kalau ngasih ya palah lepas. Umpamanya goceng. Tapi kalau yang kelihatan kaya palah pelit Pak, itu kadang cuma 2.000 gitu. Jadi diciriin ibu-ibu itu. Itu mah kelihatan glamor doang, gelangnya gede, pakaian bagus. Tapi kalau di pin Isra Mi'raj ngasihnya 2.000. Itu ibu-ibu malah teliti loh itu. Maka dermawan tidak mesti orang kaya, tapi hatinya terpanggil. Maka setelah ngaji kali ini, silahkan Bapak pingin terpanggil menjadi penghuni surga atau tidak? Jawabannya pertama dermawan, yang kedua takwa. Takwa adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Apa jawab surga? Berkata, iya saya ridho untuk keduanya. Jadi surga siap ya Allah, saya seneng banget lah kalau yang masuk surga orang-orang yang suka sedekah, orang-orang yang suka ngasih fakir miskin, orang-orang yang suka ngasih janda. Ngasih janda itu janda muda apa janda tua?
Saya sih lebih suka ngasih janda muda Pak. Saya itu Pak. Nah, kenapa coba masalahnya? Karena kalau janda muda begini Pak. Pertama kalau dia nggak punya duit, nanti dia jual badannya. Gitu maksudnya. Jual badannya. Artinya terjadi perzinahan di situ Pak. Lah untuk menjaga perzinahan dikasih duit. Cuman nggak harus dinikah. Karena kadang-kadang ngasih janda muda kepengennya nikah gitu. Makanya ini ketua jarang ngasih janda muda. Ngasihnya yang tua-tua. Katanya kalau dikasih yang muda pingin dinikahi. Baik, kemudian neraka. Dan neraka juga bertanya, wahai Tuhanku, Engkau menciptakan aku untuk siapa? Neraka diciptakan Pak, Masya Allah. Yang namanya neraka jahanam genini mulat-mulat, apinya gede membara, gemuruh, dalamnya penuh dengan siksa. Ada rantai, ada tumbak, ada besi, ada anjing-anjing yang berbentuknya semuanya api, siap menerkam dan menyiksa. Neraka itu berpikir, untuk siapa? Aku ngeri ya Allah menyiksa manusia-manusia itu. Apa jawab Allah di sini? Kemudian Allah menjawab, untuk orang yang pelit. Pelit itu yang tahu orang itu sendiri Pak, bukan orang lain. Kalau orang lain hanya meneliti Pak, niteni, menciriin. Tapi pelit itu dipanggil dari diri sendiri. Maka Bapak sebenarnya ngerasa, umpama pelit Pak, Bapak itu ngerasa, karena itu hukum alam. Bapak akan ngerasa, iyalah saya akui saya itu pelit. Pasti dalam dada ada rasa itu Pak. Ketika ada pengumuman, umpama masjid jamaah, insya Allah nanti akan ada peringatan Isra wal Mi'raj, maka semua jamaah harus iuran per orang minimal 100.000. Dalam hati Bapak kok nyeletuk, gede amat, 20.000 aja kali. Itu golongan pelit itu Pak. Lo masalahnya Isra Mi'raj akan ada besek Pak. Isra Mi'raj akan ada kue. Bener apa enggak sih itu? Lah kalau besek sama kue ngasih cuma 20, panitia nombok, goblok. Itu golongan pelit loh itu. Maka yang tahu itu diri kita. Maka di sini bahasa neraka, ya Allah, sebenarnya saya untuk siapa? Untuk orang pelit. Maka orang pelit itu Pak, budek ketika sebelah kiri ada anak yatim, nangis, ia nggak punya uang jajan. Lihat sebelah kanan fakir miskin, dia nggak punya untuk dimasaknya, tapi dia bodoh amat, malah bangga dengan kekayaannya, senang melihat kesengsaraan orang lain. Itu orang pelit. Maka orang pelit itu hanya akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Pelit Pak. Pelit itu ya pelit, apalagi yang kata-kata pelit itu. Tapi ada juga pelit itu suami. Suami kadang pelit sama istri. Nih, suami yang pelit sama istri yang kayak apa? Ngasih jatah istri itu diirit-irit. Diirit-irit itu umpama seminggu istri jatahnya 500 lah. Nah, itu nggak dikasih 500, kadang 200, kadang 300. Pokoknya memang itu golongan pelit itu Pak. Jadi jangan dianggap suami kok ngasih istri terus nggak pelit. Ya pelit itu ada. Maka supaya tidak golongan orang yang akan dimasukkan neraka pelit, berubahlah sikap untuk tidak pelit. Kemudian untuk siapa? Orang yang sombong. Kalau udah sombong Pak, Allah, siapapun akan kena. Karena orang sombong itu yang pasti akan sombong biasanya 3 kelompok manusia Pak. Nih yang dihinggapi sombong. 1, pejabat. 2, orang kaya.
3, orang berilmu. Pejabat sombong, Bapak pasti sudah merasakan itu, Pak. Contoh, DPR atau DPRD itu kalau mau nyalon, Pak, WA terus sama RT, WA terus sama tim. Tapi kalau udah jadi, Pak, boro-boro WA, di WA aja nggak jawab itu, Pak. Pejabat sombong. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya sombong rata-rata juga sih, Pak, ya. Orang kaya sombong, tapi nggak semua. Nah, yang bahaya yang ketiga, orang yang berilmu. Orang berilmu di dalamnya banyak, Pak. Kiai, ustadz, ustadzah, profesor, dosen. Kita bahas ustadz dan kiai. Rata-rata ustadz dan kiai dikasih sifat sombong, Pak. Merasa pinter dia, merasa paling hebat dia. Bapak bisa merasakan itu, bisa merasakan ada tipologi ustadz yang sombong. Ada, maunya ditanya, maunya dihormati, maunya dicium tangan. Ada yang begitu, karena memang itu sudah sifat. Maka sifat orang yang pinter, yang cerdas, rata-rata sombong. Maka diingatkan oleh agama, jangan sombong ente pejabat, jangan sombong ente orang kaya, jangan sombong ente yang punya ilmu, mau kiai, mau ustadz, mau profesor, mau dosen, mau dokter. Jangan sombong, karena neraka komunikasi sama Allah. Saya untuk siapa? Hanya untuk orang yang sombong. Pak Ustadz, selain 3 orang itu ada enggak? Bapak yang jawab. Kira-kira orang miskin yang sombong ada enggak sih, Pak? Masalahnya miskin sombong, yang disombongin nampaknya saya bingung gitu. Oke. Maka apa jawab neraka ini? Jawab neraka setelah sampaikan itu, iya, saya siap untuk keduanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi neraka ini hanya untuk orang yang pelit dan yang sombong. Selanjutnya, ya Ali, ittaqi da'watas sakhi fa innahu mata asar akhadallahu biyadih. Hai Ali, berhati-hatilah dengan doanya para dermawan. Sesungguhnya mereka ketika terpeleset, maka Allah akan menaani dengan kekuasaannya. Di sini ini perhatian bagi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, Pak, orang yang suka sedekah. Kalau ngomong hati-hati, jangan suka nyumpain orang. Hei Ali, berhati-hatilah dengan doanya para dermawan. Sesungguhnya mereka ketika terpeleset, maka Allah yang akan menangani dengan kekuasaannya. Gini loh, umpamanya Pak Ketua ini orangnya dermawan, terus lagi jengkel sama orang. Ketika jengkel, nyumpain, gua sumpahin lo ya naik motor jatuh. Lu kata-kata itu langsung diambil oleh Allah, jatuh beneran itu nanti orang itu. Jadi kalau ngomong hati-hati. Orang yang dermawan itu, orang yang suka ngasih roti, yang suka ngasih mie ayam itu kalau ngomong jangan suka. Kalau nyumpain, sumpahin saya aja, Pak Ustadz, gua sumpahin lo jadi orang kaya lo, gitu nggak apa-apa itu. Beneran itu. Jadi kalau nyumpain yang bagus. Ini berhati-hati. Maka betapa istimewanya orang yang dermawan itu. Masya Allah. Sampai-sampai itu benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan. Maka orang yang dermawan ia tahu dirinya. Orang yang posisinya pelit yang tahu juga dirinya. Lewat ngaji ini, ayo ada perubahan. Perubahan nggak usah ngomong sama orang lain, cukup dirinya sendiri. Baik, kita masuk fikih sholat. Ini tambahan. Ini sering kita bahas, tapi karena bentuk sholat itu aneh. Sekali
diamalkan, tapi selalu banyak kesalahan yang muncul. Ada rukun kauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Ini tentu Bapak masih ingat, rukun sholat jumlahnya ada 17. Ada rukun kauli bentuknya ucapan, ada rukun qalbi bentuknya dalam hati, ada rukun fi'li bentuknya pekerjaan. Kalau rukun kauli ada 4. Apa saja? Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Yang kedua bacaan Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Yang ketiga bacaan at-tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah sampai situ tuh yang wajib. Baru yang keempat, salam yang pertama, assalamualaikum. Itu rukun qauli, rukun wajib diucapkan. Kalau rukun qalbi cukup niat saja. Allah, dalam hati saya niat sholat fardu isya makmuman lillahi ta'ala. Itu dalam hati. Nah, baru rukun fi'li, semua kerjaan, gerakan Bapak dari berdiri, rukuk, i'tidal segala macam. Nah, di sini yang akan dibahas faslun. Al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Ar-ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdataini. Ada 4 rukun yang wajib disertai dengan tuma'ninah. Diam sejenak, kira-kira baca subhanallah. Apa saja rukun dengan tuma'ninah? Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Ini lho Pak, yang sering saya praktekkan itu. Kalau Bapak setelah berdiri, lakum dinukum waliyadin, kita rukuk, Allahu Akbar, itu langsung diem dulu. Jangan ada mantul-mantul, jangan ada gerakan, diem, klek, kira-kira subhanallah. Kemudian sami'allahu liman hamidah, klek, itu kayak gerakan abri gitu Pak. Tangan jangan ada yang bergerak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian sujud, Allahu Akbar, krek, 7 anggota sujud. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari, diem, klek, perkiraan subhanallah. Kemudian duduk, Rabbighfirli, itu pun wajib tumakninah. Nah, ini yang sering saya lihat, kalau proses rukuk dan i'tidal itu masih pada suka goyang-goyang. Padahal kan kalau dalam fikih salasu mutaharrikatin mutawaliyatin amdan au khata'an. Ketika ada gerakan 3 kali berturut-turut sengaja atau enggak sengaja, batolat sholatuhu, nanti batal sholatnya. Maka tolong diperhatikan. Kalau rukuk, terapnya yang pasti Pak, Allahu Akbar, glek, diam dulu. Jangan kayak orang diem, Allah, sami Allah, belum sempat diem udah sami Allah. Jadi klek gitu. Diklekin dulu, dipasin dulu rukuknya. Itu dalam fikih. Karena fikih ini penting sekali untuk diperhatikan. Gampangnya ngomong orang kayak saya nih, pakai sarung, pakai jas, pakai sorban, tapi kok fikih nggak menguasai, itu tong kosong berbunyi nyaring. Sering kita sampaikan, al-amalu bila ilmin mardudatun lantuk balu. Amaliyah tanpa ilmu itu nanti akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu. Maka ini ada program kajian sangat bagus sekali. Ayo bareng-bareng ngaji. Baik jamaah yang saya hormati, kesimpulannya adalah di malam hari atau siang hari
Allah sangat suka ketika ada hamba yang sujud dengan setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ditambahi rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian interaksi surga dan neraka sudah kita paparkan. Mudah-mudahan kita mampu berubah dari orang yang pelit menjadi dermawan, jadi orang-orang yang belum takwa menjadi orang-orang yang takwa, dari orang yang sombong menjadi orang yang tidak sombong atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.